Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kan membahas Indonesia memang tidak baik-baik saja, dipicu dari para anggota dewan yang bermulut sampah. Para anggota dewan ini memang sudah menjadi titik puncak kemarahan dari rakyat Indonesia. Presiden Prabowo juga dalam pidatonya kemarin juga bersama beberapa ketua parpol juga setuju dengan tindakan daripada ketua parpol yang menonaktifkan. Namun kita akan membahas lebih detail mengenai penonaktifkan dan kemarahan rakyat di Indonesia. Hadir di studio EZI TV ada Bung Tatang. Selamat siang Bung Tatang. Selamat siang Mas Gun. Bung Tobias. Selamat siang Mas Gun. Ada Bung Andi Azwan. Selamat siang Bang Gun. Mas Gun. Jadi kita akan mulai gambarannya mungkin dari tengah dulu kali ya, dari Bung Tobias. Iya. Jadi bagaimana DPR menjadi sasaran amuk massa, tapi berimbas kemana-mana. Bahkan 2 hari ini dan saya juga keliling ke beberapa titik, itu massa ini kok masif dan terkoordinasi dan rapi, dan itu yang menjadi tanda tanya saya. Jadi memang kalau belajar di kasus Sarinah dulu masih banyak IT yang bisa melihat bagaimana massa ini bisa terkonsentrasi dan menyerbu ke rumah-rumah anggota dewan. Ada pertama Sahroni yang udah gila-gilaan itu kan, terus Eko Patrio, Uya, Nafa Arba, bahkan Sri Mulyani pun dan Puan juga jadi sasaran. Nah, gambarannya Bung Tobias silahkan. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya kita sebagai warga negara yang pertama-tama kita ya prihatin ya. Karena ya kita lihat bahwa yang kemarin itu sudah demo tapi akhirnya kemana-mana. Nah itu kemana-mana itu kan menghancurkan fasilitas masyarakat. Nah fasilitas masyarakat itu kan yang punya kan juga rakyat kecil. Ya kan kita kasih contoh aja misalnya apa yang ada di busway. Itu kan dihancurin semua. Sedangkan itu kan yang pakai duit rakyat. Trans pakai yang lain-lain itu kan semua kan masyarakat kecil ya. Betul. Nah kalau itunya dia dihancurin ya dampaknya ya masyarakat kecil juga, ya kan. Tapi di sini saya lihat bahwa kenapa saya mau berikan statement ini bahwa yang pertama itu negara gagal. Itu. Kenapa saya hari ini mengatakan negara gagal dalam memberikan satu ekspresi ya kan kebijakan masyarakat terhadap rakyat kecil, di mana itu yang pertama dampak yang paling luar biasa itu adalah kenaikan pajak, di mana pajak 12% itu sangat luar biasa, dampaknya rakyat kecil dan dampaknya UMKM. Kenapa? Daya beli masyarakat itu akan berkurang. Di sini bertanggung jawab penuh adalah Sri Mulyani. Kenapa saya bilang Sri Mulyani? Karena beliaulah yang bisa mengambil satu keputusan untuk menaikkan pajak bersama pemerintah. Kalau kita melihat kepada DPR, bukan saya mau bela DPR, tetapi DPR itu adalah semua hanya sebagai pengawasan, ya kan? Bukan sebagai ketok palu, ya kan? Kalau dia sebagai ketok palu, it's okay. Nah, cuma di sinilah saya bilang kan, kenapa saya kritisi itu DPR? Dia membuat satu kebijakan untuk menjadi kekuatan politik itu sangat luar biasa, dan harusnya wakil rakyat itu di saat pajak naik ya kan, dan mereka merasakan itu kenaikan pajak dengan kenaikan gaji mereka, itu mereka harus miris bahwa rakyat dalam keadaan susah. Saya sebagai wakil rakyat, kalau saya seandainya sebagai wakil rakyat, pas dinaikkan gaji, saya tidak akan menerima gaji itu. Karena apa? Sudah berapa besar fasilitas negara yang sudah dikasih sama mereka. Itu harus mereka bersyukur bahwa dampak yang kena ini ya ada masyarakat bawah. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Inilah saya bilang, ya kan? Mereka itu sudah tahu dampaknya pasti terhadap rakyat kecil, tetapi mereka berfoya-foya. Tidak ada satu contoh yang baik sebagai legislator yang ada untuk mewakili rakyat.
saya sendiri dan bahkan saya dengar beberapa intelijen juga bingung. Tapi kalau ngelihat dari gambaran cuplikan-cuplikan di video, ada anggota BAIS lah yang ditangkap, terus ada polisi lah yang pukul-pukul polisi juga. Dan sekarang saat ini yang masuk persidangan hari ini juga ada narasi dari yang nyupir itu, kalau saya tidak maju, yang membuat pemicu kerusuhan ini kan, kalau saya tidak maju, mobil saya dibakar, saya harus menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Jadi artinya nih, banyak orang bilang ini ada skenario, tapi kan internasional melihat, Bung Andi, kan dampaknya luar biasa. Apalagi kemarin saya juga melihat di Tanjung Priok yang ingin masa melumpuhkan urat nadi ekonomi Indonesia. Itu kan udah sangat-sangat parah dan sangat-sangat ya, kita sebagai bangsa ini sepertinya sedang ada sesuatu. Saya juga masih belum melihat siapa bermain dan untuk apa. Silakan, Bung Andi. Ya, makasih Mas Gun. Ini seperti skenario perang asimetris, ya, tidak kelihatan. Jadi kalau kita bedah dulu, mengapa ini bisa terjadi? Memang ini adalah ibaratnya api dalam sekam. Ya. Tinggal melihat momentumnya, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Presiden dalam asta-citanya memerangi korupsi, itu kan dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Yeah. Di satu pihak memerangi korupsi, di satu pihak lagi ini artinya tight money policy, tetapi kementeriannya begitu banyak gitu kan. Jadi ada satu kontradiksi di situ dilihat dari kacamata teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Nah, semacam kayak inilah jadi sesuatu yang melukai hati mereka, ibaratnya seperti itu. Ditambah lagi kemudian yang tidak peka lagi adalah DPR ini ya, anggota-anggota DPR yang tidak peka tentang kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang. Karena kalau kita lihat ya dengan secara global di dunia ini kan terjadi sesuatu yang berubah ya. Dengan sesuatu yang berubah yang dimana perang itu melumpuhkan dari semua sektor-sektor ya. Nah, kalau kita lihat dari perang Iran-Israel ya, kemudian ada perang perbatasan ya, kemudian dipicu juga ada Kamboja dan perang perbatasan. Dan itu juga mempengaruhi dari segi sektor ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, kenapa Indonesia ini tiba-tiba langsung meletup seperti itu? Tanpa diduga seperti itu. Yang katakan tadi itu api dalam sekam itu. Dan inilah dimainkan yang dikatakan Pak Hendro Priyono, ada anasir-anasir dari luar juga yang bukan seorang aktor ya, tanda kutip itu aktornya ini ada dari pemerintahan, tapi mungkin dari badan intelijen mereka yang ada di Indonesia ini memanfaatkan pion-pion mereka untuk membuat suatu yang namanya jadi ada tingkatan ya kalau nggak salah ya. Pertama memancing dulu gitu kan, memancing, terus kemudian bagaimana mengagitasi, kemudian bagaimana membuat suatu rangkaian-rangkaian letupan-letupan sehingga terjadi chaos, dan ujungnya adalah bagaimana mengganti pemerintahan dengan boneka mereka gitu loh. Jadi ada perang asimetris seperti itu kalau kita lihat. Kalau kita lihat perjalanannya juga ya 4 hari yang lalu itu, bahwasanya itu kan kenapa mesti ojol dan kenapa mesti STM, anak-anak STM. Ini kan pertanyaan besar buat kita. Yeah. Kenapa ojol dan kenapa anak STM? Kalau kita bicara ojol, tidak pernah kita melihat ojol itu turun, ya. Dan semua terakomodasi, menurut aku ya, gitu kan. Tapi yang kita lihat ya, ini mungkin ini cuma gambaran saja. Ya, ketika terjadi sesuatu itu, siapa anggota DPR yang tiba-tiba muncul di situ ya, sampai ke pemakaman kayak gitu kan? Ya mohon maaf ya, saya nggak, ini oknum ini ya mungkin membawahi semua ojol-ojol itu gitu. Ya, ada beberapa oknum lah kita bisa lihat dari situ. Nah, itu pertanyaan juga buat kita gitu. Dan kenapa mesti anak STM gitu loh? Yang jelas ini anak-anak STM ini adalah anak-anak yang pikirannya sangat pendek, nggak ke depan, karena jiwa muda mereka kan yang penting mereka bisa bagaimana membuat suatu kegaduhan dan kerusuhan. Kan itu dia pikirkan itu. Nah, gelombang kemudian muncullah grup-grup anarko. Nah, grup-grup anarko yang menggunakan Telegram dan menggunakan TikTok itu seolah-olah itu diorkestrasi gitu loh. Dan kita lihat bagaimana situasi dengan
aparat keamanan gitu loh. Nah benar kata Mas Gun kan, tadi dibilang ada yang Bais ketangkep misalnya, ada yang intel menyamar pakai ojol gitu kan, ya tiba-tiba dia melakukan suatu agitasi, dia kemudian hilang. Nah ini kan jadi asimetris nih, siapa sebetulnya pelaku ini, ya kan? Kalau kita gambarkan ya mungkin adalah oligarki hitam yang ingin coba bagaimana pemerintah ini dikacau balokan sehingga menimbulkan efek seperti tahun 98. Intinya kan begitu. Kemudian dipicu lagi dengan kondisi bagaimana anggota DPR ini, ya ada 4 orang itu yang picu yang mungkin menurut saya sih ya, kalau kita lihat situasi biasa-biasa saja itu hal yang biasa. Tapi memang situasi kita kan kondisinya memang tidak biasa-biasa. Itu permasalahan picunya itu. Ditambah lagi ya oleh agitasi-agitasi dari luar maupun juga dari dalam itu, sehingga terjadi chaos seperti itu. Karena pada dasarnya ya mungkin kita terus terang persaingan itu ada antara TNI dan Polri itu ada. Kalau kita lihat situasi itu, ya. Kemudian kita lihat bagaimana, lihat di Brimob aja coba, yang di Kuitang itu kita lihat seperti apa kondisinya itu. Nah inilah jadi pembelajaran juga. Nah bagus buat partai politik itu dia ya menonaktifkan, itu pun juga menonaktifkan itu kan nggak ada itu sebelum dari Undang-Undang MD 3 kan seperti itu. Cuma pertanyaan besar satu nih saya nih, PAN sudah, Nasdem sudah, Golkar sudah, PDIP kok enggak? Nah ini PDIP kenapa enggak menonaktifkan dia punya ini? Kan ada 2 tuh, ada Deddy Sitorus, ada Sadar. Dan ini mahasiswa masyarakat juga menanyakan, ada apa ini? Apakah ini dibaliknya? Kan selalu bertanya seperti itu. Nah ini mesti dielaborasi atau bukan dielaborasi lah, diinfokan lebih lanjut. Bukan hanya pernyataan permintaan maaf kepada publik, perlu ditindaklanjuti sebagai rasa tanggung jawab untuk itu. Ya kami sih menyarankan kepada teman-teman mahasiswa, udah tahan diri dulu lah untuk sementara ini, jangan sampai ditunggangi lagi oleh grup-grup anarko itu. Seperti itu, Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Andi, Bung Tatang. Tadi udah melihat gambaran, maksudnya sudah tangkap lah sebenarnya. Cuman karena di sini nggak ada PDI, nggak ada Gerindra juga. Kalau kita menjurus ke sana kan nggak fair kan? Iya, iya. Jadi Bung Tatang, kalau saya lihat nih kan, tadi Bung Andi juga menyampaikan bahwa ada yang pakai seragam ojol lah. Artinya oknum-oknum ini bermain. Di Republik ini bukan rahasia umum bahwa pengusaha atau oligarki itu memelihara oknum-oknum. Kita bisa ngelihat di Hambalang, atau kita bisa ngelihat di seluruh Kementerian PU Pembangunan siapa yang ada di belakang. Atau kemarin di Freeport ada bocoran bahwa para oknum juga melindungi apa-apa. Jadi bukan rahasia umum bahwa para oknum ini berada di lingkungan oligarki. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah oligarki hitam ini terlibat, Bung Tatang? Jadi memanfaatkan para ini liar loh, oknum-oknum. Kalau saya lihat di kawasan Hambalang, dia padahal dinas tapi ya udah bebas ya ngikutin. Ini majikannya bukan negara tapi oligarki. Jadi dimanapun ya se-Indonesia kalau saya lihat begitu, bahwa majikannya sekarang adalah oligarki, bukan negara, tapi seolah-olah BKO. Dan di kasus ini kalau kita ngeliat tangkapan-tangkapan layar netizen, oknum-oknum ini ada yang bakar, ada yang apa. Bahkan curiga nih, jangan-jangan pemain proyek yang menyewa para oknum juga, wah ini nanti proyek gua nih setelah dibakar dia yang bangun, kan begitu. Silahkan Bung Tatang. Ya, makasih Mas Gun. Yang pertama ya, kita di sini kan sebagai mantan-mantan aktivis nih. Semua yang sekarang udah mempunyai peran tanggung jawab di domainnya masing-masing. Artinya persoalan gerakan-gerakan demonstrasi ini di lapangan itu bukan hal baru buat kita. Dalam kajian-kajian seperti itu. Jadi seperti pertanyaan Mas Gun, ada tunggang menunggangi oligarki hitam. Kalau saya bilang bukan mungkin lagi, ya memang iya. Ini saya akan uraikan ya fakta-fakta sejarahnya. Jadi Indonesia ini dalam sejarah politiknya itu memang dipenuhi dengan aksi-aksi unjuk rasa. Tahun 1965 itu pertarungan ideologi karena ada
gerakan 30 September tahun 1998 di era Orde Baru. Itu ada gerakan reformasi, ya. Terus kemudian itu gerakan yang didasari oleh krisis moneter pada saat itu, karena kita semua di sini terlibat di sana. Terus kemudian yang sekarang itu hampir sama, tapi persoalannya subjeknya tuh di ekonomi ini. Nah, ini yang saya lihat kurang pekanya para anggota dewan, juga termasuk pejabat-pejabat eksekutif, pembantu presiden ini, ya kan. Kalau saya bilang ya bukan lagi ya belek-belek lah, ya kan, siapapun manusianya gitu. Jadi ini fakta-fakta sejarah, dan dalam negara demokrasi itu memang setiap gerakan ini itu pasti diboncengi oleh elit-elit politik rente yang mereka tetap mempertahankan status quo-nya. Bisa itu pengusaha, bisa juga aktor-aktor politik dari partai politik, parpol, seperti itu. Ini menyatu mereka, mendomplengi itu, menolak perubahan-perubahan. Untuk mendelegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa dalam rangka agenda perubahan itu supaya tidak terjadi. Itu fakta-fakta sejarah. Dan saya lihat dari seperti Mas Gun bilang awal, bahwa terlihat gerakan-gerakan ini, terutama gerakan anarkisnya ya, bahwa ini terstruktur masif. Ya memang seperti itu adanya. Karena nggak terlepas juga dari campur tangan yang menunggangi gerakan-gerakan aspiratif rakyat yang murni ini. Nah, ini persoalan sekarang. Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo kemarin dalam pidatonya itu menurut saya cukup tepat dan cerdas setelah saya sidang kabinetnya tuh, yang juga ada dihadiri petinggi-petinggi partai politik, bahwa membuka ruang kesempatan selebar-lebarnya untuk perwakilan-perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pengusaha untuk duduk, datang, dan beliau akan undang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam rangka mengurangi gerakan-gerakan demonstrasi yang sangat mungkin ditunggangi itu, yang menyebabkan ada anarkis, pembakaran, penjarahan. Itu udah sangat tepat. Di sisi lain juga para provokator-provokatornya itu harus benar-benar diperiksa dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan dibuka ke publik, harus transparan siapa pelaku-pelakunya dan dalang-dalangnya. Ini harus nih, provokator-provokator itu jangan hanya lip service saja, itu harus dibuka itu sehingga masyarakat, rakyat jelas bahwa pemerintah dalam menangani gerakan aspirasi rakyat ini, mahasiswa dan rakyat ini, tidak melaksanakan langkah-langkah represif, justru menyelamatkan hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Itu jelas transparan apabila ini dibuka ke publik. Tapi kalau ini ditutupi, provokator-provokator, publik semakin bertanya-tanya, ada apa nih? Ya itu persoalan ini. Oh, yang disalahkan kembali ke pemerintah. Bahwa pemerintah melakukan tindakan represif, iya kan? Nah, ini dengan pembuktian provokator itu dibuka, bahwa ini loh provokatornya, transparan, dibuka ke publik, bahwa ini pelaku-pelakunya, ini dalangnya, ya kan, yang melakukan aksi-aksi anarkis itu, bahwa tindakan pemerintah kemarin dalam mengantisipasi gerakan-gerakan itu, demonstrasi mahasiswa itu untuk menyelamatkan aspirasinya, aspirasi rakyat yang sah dan murni. Gitu. Ini yang
saya lihat kemarin sudah dilakukan dengan cepat tuh oleh Pak Prabowo, membuka ruang-ruang itu. Nah, untuk mengimbangi satu sisi persoalan klasik dari pemerintah demokratis, ya, dalam hal-hal semacam ini ada dua permasalahan di situ. Harus mengimbangi stabilitas dan juga menghormati hak-hak politik rakyat dalam rangka penyampaian aspirasi. Ini bukan hanya pemerintahan di Indonesia dalam administrasi ini, itu negara demokrasi juga mengalami hal yang sama. Tapi langkah tepat dibuat oleh Prabowo, kan gitu. Satu sisi lagi, kami para aktivis mantan aktivis mahasiswa pemuda itu juga berharap ini pembantu presiden yang saya bilang beleng-beleng ini, ya tadi udah disebut tuh ada Sri Mulyani dan lain-lain, persoalan kenaikan pajak, persoalan pagar laut, udah diperintah sama Prabowo untuk ditangani, tapi belum juga ditangani. Kemudian soal pembukuan rekening, itu ada rekening dibukukan, terus penyitaan aset yang nggak digunakan selama 2 tahun. Ini meresahkan para janda-janda. Sampai begitu munculnya kan. Jangan-jangan kami juga 2 tahun enggak tetap janda, akhirnya disita negara. Ini kan udah jadi komplikasi gitu. Nah, ini mereka pejabat-pejabat negara ini, menteri-menteri, sebaiknya sebelum dicopot mengundurkan diri. Itu udah benar. Kemarin saya lihat ada Pak Erlangga turun mengantisipasi Sri Mulyani. Oh enggak, kalau saya baiknya mundur. Karena mundur itu bukan perbuatan yang hina gitu. Mundur ini justru menjaga jati dirinya, kehormatan pribadinya sebagai pejabat negara yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia menunjukkan itu bahwa dia sebagai manusia ada kelemahan. Bukan hanya sekedar permintaan maaf, itu udah klasik. Mundurin mengembalikan integritas dia dan keluarganya. Nggak menjadi catatan sejarah. Hati-hati loh, ini jadi catatan sejarah dalam perjalanan Republik. Kami ini mantan-mantan aktivis semua. Berangkat dari mahasiswa. Kalau kata Bung Karno, aktivis sejati itu yang berangkat dari kampus, dari mahasiswa. Bukan ujuk-ujuk dia jadi aktivis. Joget-joget akhirnya di dewan sana. Ya karena kebiasaannya hari-hari begitu. Ya kan? Nah, itu fakta-faktanya. Nah, ini yang dari awal saya kemukakan secara garis besar. Ya, Bung Tobias, kita lanjutkan mengenai apa yang disampaikan Bung Tatang dan tanggapan Bung Tobias sendiri terhadap aksi amuk massa, dan kita sudah menjurus kepada beberapa kelompok-kelompok yang disebut oligarki hitam, dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam amuk massa ini. Silakan Bung Tobias. Ya, kalau saya yang bertanggung jawab ya tetap ya penegakan hukum, di mana di situ ada Kapolri dan di situ juga ada TNI, tapi TNI kayaknya berada di belakang karena memang bukan domain TNI di situ. Mungkin kalau ada permintaan pertolongan dari bantuan dari institusi Polri, nah mungkin baru TNI bisa maju ke depan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa kenapa harus Kapolri bertanggung jawab, di mana kita lihat rumahnya sendiri aja dibakar. Nah, dan di saat rumah sendiri yang dibakar, terus masyarakat ada di mana? Kalau sampai Polri sebagai mengayomi masyarakat, sebagai bantuan masyarakat, di saat rumahnya dibakar, terus rakyat bebas dong nanti melakukan hal-hal yang memang nggak baik di ini masyarakat. Untuk itu saya bilang kan, yang bertanggung jawab penuh di sini adalah Kapolri. Nah, dan di mana kita minta kalau bisa ya Kapolri itu diganti. Kenapa Kapolri itu diganti? Karena kok bisa ya, kita ngelihat loh, bisa dibiarkan
Kapolres dibakar, ya kan? Habis itu tempat Brimobnya pun dibakar. Ya. Nah, terus Kakor Brimob yang di Kelapa II pun untung nggak jadi seperti itu, ya kan? Habis itu apa kita lihat lagi Polda Metro Jaya kan? Ya. Nah, sampai kalau rumah sendiri dibakar terus apa yang bisa kita harapkan dari Polri? Ya satu-satu jalan ya kita minta Pak Presiden untuk gantilah Kapolri. Kalau bisa kan, kalau bisa. Nah, cuma ya kita kembali lagi, ya kan? Semuanya tergantung Pak Presiden. Nah, di saat Pak Presiden memang tahu bahwa memang tuntutan masyarakat seperti kita ini, terus ya kalau memang nggak dengar juga nggak apa-apa, ya kan? Yang pasti kita lihat sebagai kacamata kita sebagai aktivis Tanggung jawab moral. bahwa tanggung jawab moral yaitu ada pada Kapolri. Dan di saat memang sesuatu yang nggak bisa diharapkan sampai rumah sendiri pun dia nggak bisa dijaga, bagaimana dia bisa menjaga rumah masyarakat? Bagaimana dia bisa menjaga rakyat yang begitu banyak, 200 juta lebih? Untuk itulah kita mintalah sekali lagi, saya minta, ya kan? Kita sebagai eksponen pemuda Indonesia minta ya supaya diganti. Ya, kalau memang diganti kan ya saya rasa ini bagus juga supaya ya ada legowo lah, ya kan? Kira-kira seperti itu Mas Gun. Oke, kita ke Bung Andi nih sebagai ketua Jokomania yang baru, ya kan? Jadi pengambil alihan. Ketua umum, sekarang ketua umum. Ketua umum. Oh, shit. Jadi pertanyaannya emang akan ke sana karena kan kita menampung nih cuplikan-cuplikan netizen nih. Nuduhnya kan pada ngaco-ngaco semua lah, tanpa bukti, tanpa apa, pokoknya dituduh semua. Ya. Ada Pak Safri lah, ada Pak Rijal Halid, tapi kalau Rijal Halid ini menteri loh, 3 menteri langsung nyeret dan presiden juga ngomong kan. Ya. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Hukum lah, Martinus, lah. Dan termasuk Pak Jokowi sendiri. Nah kebetulan ada Bung Andi kan jadi enak nanyanya. Jadi kalau ngelihat dari peta kerusuhan nih kan hanya Sri Mulyani dan Puan Maharani nih. Dan undangan-undangan untuk nyerang rumah Jokowi juga saya lihat di flyer-flyer tuh beredar. Kita akan kepung, kita akan ini. Tapi kenapa tidak? Nah, silakan Bung Azwan. Iya. Jadi kalau dari Bang Tatang ya, terus dari Kakak Tobi itu sudah menjelaskan. Saya mencoba memilah-milah dulu ya di sini. Kalau kita lihat ini kan ada sesuatu yang big skenario untuk mengadu domba antara pihak TNI dengan pihak Polri di sini. Kelihatan sekali gitu loh. Karena soliditas yang dibangun antara Polri dan TNI kan cukup kuat, ya kan, soliditas itu sendiri. Ya, karena kan undang-undang kita itu kan memisahkan itu ya TNI dengan Polri ya setelah reformasi itu, yang artinya kepolisian itu langsung di bawah presiden pengawasannya dan sebagainya. Situasi ini juga masuk dalam sisi yaitu dalam situasi politik ya, di mana kekuasaan tertinggi adalah presiden dan juga berusaha nih mereka ini ya untuk masuk bagaimana mencoba memisahkan ya hubungan baik sesama presiden, mantan dan presiden ya kalau kita lihat. Beberapa bulan lalu saya selalu mengatakan seharusnya atau setidak-tidaknya ada suatu silaturahmi yang berkelanjutan sesama Presiden Republik Indonesia itu. Entahkah itu dibuat semacam presidential club ya, kayak round table presidential club yang kayak bisa di Amerika dan sebagainya itu, yang dimana di situ bahwasanya mantan-mantan presiden itu tetap dimintakan suatu advice ya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh presiden yang berkuasa sekarang seperti itu gitu loh. Jadi keberlanjutan dari program-program itu tetap berjalan ya kan. Kemudian itu bisa menjadi suatu ukuran kepada masyarakat bahwasanya para elit ini ya ini tidak tergoyahkan. Para elit ini solid gitu loh. Tidak ada, kalau kita bicara kontestasi nanti 5 tahun kemudian. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya ya untuk mencoba atau bergenit-genit ria untuk mencoba membuat sesuatu gerakan-gerakan untuk tanda kutip seperti semacam pemakzulan itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam situasi sekarang ini yang kemarin itu ya
memang ada satu pertanyaan besar buat saya gitu. Ini ada sekelompok orang ya ini mungkin ada berperkara ya dengan Pak Jokowi, dan juga ada sekelompok orang itu yang memang tadi ingin memakzulkan itu berkumpul nih, membuat sekretariat bersama. Nah ini pertanyaan buat saya, apa buat sekretariat bersama itu? Apakah juga ingin memancing kepada para perusuh ini ya untuk bisa menyerang Presiden ke-7, mantan Presiden ke-7, Siapa? Pak Jokowi di rumahnya kan Itu begitu siapa, kan? itu siapa dong? Nah ini menarik kan? dong. Kita sudah lihat di situ kan, di situ kalau kita lihat situ ada Refli Harun, ya kan? Ya ada teroris di situ, ada Tifa, Roy dan Risman nggak ada ya? Ada Tifa, ada Roy di situ. Kemudian ya ada Pak Sunarko di situ kan. Ya ini kan sah-sah saja sebagai untuk berdemokrasi, untuk berdiskusi. Cuma kalau itu ya patut saya sayangkan kalau ada ya, saya mungkin anarsir untuk bisa kita serang rumahnya Jokowi seperti itu, itu udah kebablasan betul, dan itu memancing sebetulnya bahwasanya ini bisa saja ini salah satu provokator nantinya kan kayak begitu ya. Nah ini kan kembali lagi kita bilang tadi kalau dari Kakak Tobi tadi bilang harus ganti itu Kapolri, itu kan haknya dari Presiden, apakah masih perlu atau tetap dilanjutkan sampai beliau pensiun, itu kan haknya Presiden. Tapi kalau kita lihat ini akar permasalahan kan bukan di situ. Akar permasalahan yang ada ini yaitu lagi kata Bang Tatang tadi, itu masalah ekonomi yang terakumulasi akhirnya dengan ketimpangan dalam masyarakat yang di satu sisi untuk kalangan menengah ke bawah itu ya mereka menjerit karena apa? Ya kita lihatlah harga beras saja semakin naik gitu kan. Padahal kita ini kan subsidi swasembada gitu kan. Nyari di mana tuh susah, harga beras tuh terus naik. Ya. Kemudian ya tadi pajak disebutin 12% juga cukup mencekik juga ya untuk kalangan yang bawah terutama. Tetapi yang kalangan yang menengah ke atas itu semakin kaya gitu loh. Ya. Dengan misalnya apa? Dengan harga batu bara yang semakin meningkat, kan itu hanya segelintir gitu. Tapi ketika masuk ke level yang paling bawah itu merasakan sekali gitu. Nah makanya kita juga respect kepada teman-teman dari ojek online ya untuk bersatu juga agar pemerintah ini terutama dari DPR itu sebagai pembuat undang-undang itu bisa memikirkan juga kepada mereka semua gitu. Ya, apalagi ya banyak sekali terus terang kayak zaman Jokowi itu mengajukan namanya rancangan undang-undang perampasan aset, tapi itu tidak ditindaklanjuti oleh parlemen gitu loh. Itu udah 2019 itu udah diajukan itu tidak ditindaklanjuti oleh parlemen. Nah itu kalau yang diminta oleh masyarakat juga itu ditindaklanjuti karena apa? Biar bagaimanapun juga. Jadi nanti kalau misalnya ketangkap KPK ya kan udah nggak ketawa ketiwi lagi gitu loh. Ya kan udah nangis mewek lah karena apa? Langsung TPPU-nya jalan. Ya kan? Dirampas tuh aset-asetnya yang berhubungan dengan korupsinya gitu. Jangan artinya dirampas semua sebelum dia masih katakanlah belum melakukan korupsi gitu. Jadi harus dipilah-pilah juga biar fair ya untuk kita. Yeah. Jadi kalau kita melihat sekarang ini ada pembelajaran paling baik buat bangsa Indonesia ini. Bahwasanya gitu, saya ingat dulu kalau Pak Bung Karno bilang ya musuh yang paling berbahaya itu adalah ya dari dalam diri kita sendiri. Musuh paling berbahaya itu. Ya, ketika kita ini dimanfaatkan oleh kekuatan asing ya sebagai proksi mereka dan melihat situasi karena negara yang sekarang yang masih solid ya dengan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa hanya Indonesia. Coba negara-negara yang blok barat, blok timur itu udah habis semua, terpisah-pisah semua. Indonesia yang ini. Bayangkan negara tetangga kita juga bingung lihat kita. Di mana sih bisa Indonesia bersatu itu? Karena kekuatan kita ada kekuatan dari Pancasila itu kita masih memegang dasar. Jadi itu. ada kemungkinan mau dipecah nih kita nih. Kita mau dipecah. Itu jelas itu. Simpel aja, kita mau dipecah di Aceh, kita mau dipecah di Papua. Jelas ini. Ini
indikatornya sudah jelas ada gitu loh. Permainan-permainannya sudah jelas ada yang dilakukan itu. Ya. Nah, kita pahamlah siapa-siapa yang melakukan negara-negara itu kan. Nah, kita lah ya kalau kita nggak bersatu nih, nah, model Kakak Tobi, ada ada Mas Igun yang merupakan tokoh-tokoh dari pemuda-pemuda ini yang bisa mempersatukan teman-teman kita yang berjuang dalam zaman reformasi itu ya. Siapa lagi gitu loh. Iya. Iya kan? Biar bagaimanapun juga nih pemerintah ini butuh partner. Nah, saya setuju tuh. Makanya kemarin itu kan di DPR itu ada badan aspirasi dibentuk baru kan. Nah, cuma ini badan aspirasinya ini tidak disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Ya kan? Makanya Pak Presiden mengatakan harus terima semua yang namanya dari ormas, dari pemuda, dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya itu harus diterima, jangan diblok-blok. Dan juga kita minta kepada mahasiswa lakukan dulu lah namanya dialog itu gitu loh. Ini kan sudah ada badan aspirasi itu. Lakukan dulu itu. Kalau misalnya deadlock ya, tidak ada solusi, ya silakan saja melakukan suatu demonstrasi. Itu hak-hak demokrasi kayak gitu. Tapi yang jelas jangan anarkis, yang rugi adalah kita sendiri, ya kan? Coba pelayanan publik semua terganggu ya. Apalagi ya saya katakan aparat penegak hukum itu sendiri, itulah yang nanti kita akan cari-cari kalau terjadi masalah hukum. Kalau misalnya rumahnya tadi Bang Tobi bilang Polsek dibakar, Polres dibakar, nanti apa lagi gitu loh. Kayak misalnya DPRD dibakar itu nggak main-main, itu sejarah, gedungnya sejarah, kemudian semua dokumen-dokumen ada di sana. Coba, apa yang akan dilakukan oleh mereka sebagai salah satu pilar demokrasi kita? Nah, ini pelajaran paling baik ya, untuk kedepannya kita jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Begitu Mas Gun. Nah, saya nambah sedikit Mas Gun ya. Ya. Tadi yang dikatakan sama Bung Andi, kenapa saya bilang itu Kapolri harus diganti, karena mohon maaf, karena rumah sendiri aja ya itu sudah sudah nggak bisa dijaga. Terus kalau sendiri udah nggak bisa dijaga, terus siapa yang mau jaga, gitu kan? Masa rakyat yang mau dijaga, yang jaga kan nggak mungkin. Dan aspirasi yang tadi sudah sudah dikatakan sama Adik Andi juga mengenai Pak Presiden memanggil semua ormas, memanggil semua LSM, ya kan? Habis itu panggil tokoh agama, ya kan? Itu pun kalau dipanggil dan diarahin, tapi kalau enggak dibaringin dengan sosial kemasyarakatan tentang kenaikan bahan-bahan pangan, itu percuma. Buat apa kita panggil pertemuan-pertemuan kita dengan aspirasi, tapi akar permasalahannya itu nggak disembuhkan. Nah, akar permasalahan ini yang harus disembuhkan apa? Kenaikan itu bahan pangan. Satu, ya kan? Pajak. PBB. Lah kalau pajak PBB hanya dinaikin, lah orang yang menengah ke bawah atau rakyat yang benar-benar nggak punya sama sekali, itu dampaknya besar sekali loh. Bayar pajak setahun aja berapa, ya kan? Kelihatannya kecil. Habis itu kenaikan apa? Bayar pajak motor. Kenapa online ini marah? Salah satu itu. Mereka bayar pajak online loh, pajak motor. Kalau dia dinaikin, nah itu yang bikin amarahnya mereka ada. Udah nyari duit susah. Pajak naik. Nah, pajak naik buat siapa? Pajak naik buat apa? Buat keuntungan yang seharusnya tidak terjadi. Setiap kali kenaikan pajak naik, kita lihat PNS punya gaji naik. Kita yang lihat apalagi, ya kan? Kenaikan gaji wakil rakyat naik. Ya harusnya tidak boleh terjadi. Kalau memang itu terjadi, menyakiti hati masyarakat enggak? Berarti kalian copet kita punya uang untuk kalian punya gaji naik. Itu kata kasar copet, ya kan? Kita ngelihat kata saya copet itu copet uang rakyat. Nah, saya ngelihat di sini terkadang negara ini, mohon maaf, ya kan? Kadang-kadang ini jual beli dengan masyarakat. Kenapa saya bilang mengambil keuntungan dari masyarakat? Ya salah satunya itu migas naik. Ya migas naik buat siapa? Lah buat Pertamina juga, ya kan? Keuntungan dari BUMN. Kalau itu memang keuntungan itu untuk mensejahterakan masyarakat, it's okay, ya kan, kita terima. Tetapi itu hanya menguntungkan pribadi
ya menguntungkan oligarki, menguntungkan ini satu golongan, itu yang kita tidak setuju. Nah itu di sinilah kita duduk di sini kita kritisi. Nah terkadang apa yang kita ngomong ini, ya kita kamu ngomong aja, itu tidak pernah didengar, ya kan? Dan untuk itulah kita sudah sering ngomong berkali-kali di sini. Kalau ini sampai terjadi. 1 tahun yang lalu saya ngomong ini akan terjadi dan ini terjadi hari ini karena apa? Dampak sosial yang tidak sama sekali diperhatikan oleh negara. Itu aja. Oke, ketangkap poinnya. Satu lagi coba yang untuk masalah ojek online ini. Ini operator ojek online ini juga kadang-kadang ini seperti lintah gitu, mengisap gitu loh. Ya, itu setuju. Nah itu harus juga diperhatikan juga itu harus diajak betul oleh pemerintah untuk tekan juga mereka nih. Kalau misalnya sampai berapa persen, 30-40% ya mereka. Itu setuju. Bahaya itu. Nah juga. itu fungsi tugas dari DPR. Karena apa? DPR sebagai fungsi pengawasan, ya kan? Malaysia udah bikin undang-undangnya Malaysia. Nah, Indonesia. Belum kan Indonesia belum ya? Belum ada. Nah itulah kenapa sih DPR sih sudah dapat gaji naik. Itu yang difungsikan. Itu aja mesti difungsikan dulu. Difungsikan itu. Setuju. Setuju apa kalau bisa ya? Ojol-ojol itu ya kalau bisa karena mereka yang mohon maaf. Mereka itu kalau tidak ada mereka, kita nih mau beli makanan aja susah. Kita mau pergi naik Gojek mau ke sana aja susah. Karena mereka bantuan mereka itu kita jadi senang, jadi enak kan? Untuk itulah mereka jangan ditekan. Gitu. Setuju. Oke, Bung Tatang. Jadi kan kalau kita ngeliat poin-poinnya sebenarnya kan ada hal yang bagus dari Bung Andi yaitu kalau undang-undang perampasan aset diterapkan, nah Indonesia ini akan berjaya. Apa yang seperti Pak Mahfud bilang bahwa setiap warga negara itu bisa mengantongi per bulan 30 bahkan 80 juta. Nah ini kan nggak mau ini semuanya kan. Yang kaya ya kita udah paham lah. Hanya hitungan jari aja, si A, B, C, D kaya. Dan kalau kita ngelihat dari mana, Maluku sana, Aceh sana, kita paham pemetaan orang-orang kaya dan siapa-siapa oligarki dan oknum-oknum yang merapat itu. Sebenarnya kan situ poinnya. Kapan Prabowo tegas untuk undang-undang perampasan aset dan DPR sendiri langsung menggolkan undang-undang itu? Karena ya rakyat tadi nggak akan ada kerusuhan, rakyat sejahtera. Karena jangan dia lagi. Lo udah dapat ini masih mau ke sana. Udah gitu benturan lagi antar tambang A dan tambang B. Si ini punya ini, benturan mereka. Akhirnya diambil alih. Ya orang-orang dia lagi gitu. Betul. Gimana Bung Tatang? Ya, jadi kejadian-kejadian kerusuhan, penjarahan di dalam demonstrasi ini dalam rangka menunjukkan rakyat menunjukkan hak-haknya, ya meminta hak-haknya lah di dalam sebuah negara demokrasi. Ini menjadikan sebuah bahan evaluasi dan introspeksi diri terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi bukan hanya eksekutif, termasuk legislatif, khususnya nih dari para pengelolanya. Karena seperti saya bilang tadi, dari awal Pak Prabowo ini sudah memperlihatkan kepemimpinannya, memperlihatkan bagaimana dia akan melaksanakan program-program itu dalam rangka menyatukan dan menumbuhkan kembali kedaulatan rakyat. Itu diaplikasikan dengan program-program dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat sampai memikirkan nasib generasi muda ini ke depan dari sisi pendidikan. Udah kita semua tahu ada sekolah rakyat, ada dari makanannya, makanan gizi gratis, ya kan, sampai perumahan buruh juga, ASN dikasih, TNI Polri dikasih, ya subsidi dan diberikan dari pemerintah bahkan tenornya itu sampai 30 tahun untuk apa bayar cicilannya. Jadi ini udah terlihat, jadi bukan sekedar omon-omon. Memang dalam pelaksanaan dia tuh gak mudah balik tangan, tidak semudah itu. Tapi progres sudah ada, targetnya ada, targetnya ada, progresnya ada. Itu kan teorinya begitu. Ada target, ada progres, kasih reward. Tapi ada target tidak ada progres, ya udah tutup aja, ya kan? Outside begitu. Nah ini sebuah pembelajaran.
program-program perubahan yang dibuat Pak Prabowo untuk menumbuhkan kedaulatan tadi, ini sejak awal ditambah lagi akar permasalahan masyarakat bangsa dan negara ini dari tahun ke tahun soal korupsi. Beliau udah sangat-sangat keras soal itu. Bahkan sampai jajaran reformasi birokrasi dilaksanakan. Kenapa? Oligarki itu sangat nyaman berada dan masuk di pemerintahan itu melalui jalur birokrasi. Ya. Karena pada umumnya birokrasi di kita ini feodalisme sangat kental di sana. Masuk oligarki, diadakan tukar tambah di sana, sehingga mereka bisa mengatur. Begitu juga di DPR, sehingga undang-undang aja itu udah keinginan para oligarki banyak, tidak mewakili kepentingan masyarakat. Itu persoalannya. Nah, dalam perjalanan, maka saya sangat setuju tuh Pak Gatot Nurmantio ulang tahun kami di Jogja, bahwa sepertinya ada kudeta struktural di dalam pemerintahan Prabowo, ya kan? Bukan hanya dari dari statement publik, ya kan? Public statementnya, bukan hanya itu, tapi juga dengan program-program. Ini dari kalangan menteri-menteri ini, ya kan? Yang tadi udah diuraikan Kak Tobi, ya kan? Di tengah-tengah masyarakat yang sedang dihimpit kesulitan-kesulitan hidup, itu dibuat program-program, bukan diselesaikan, malah ditambah lagi kesulitannya. Dengan tadi pajak PPN dinaikkan, kemudian rekening 3 bulan nggak dipakai. Ini kan kena banget tidak kan rumput. Bahkan tenaga kerja dari luar yang dia pulang kemari nggak bisa balik lagi 3 bulan karena rekening ditahan. Pak Prabowo udah panggil tuh ketua PPATK, ya kan, tuh beleng-beleng tuh dongok tuh. Bagusnya kayak begitu kemarin suruh turun di lapangan tuh biar digebugin sama mahasiswa, ya kan? Karena nggak ada otak, itu langsung ke masyarakat dan dia nggak ada kewenangan secara hukum. PPATK nggak punya kewenangan itu memblokir rekening, ya kan? Tidak boleh, makanya presiden panggil. Ya bukannya ada atasannya, perintah atasannya si Ivan. Dipanggil oleh presiden. Udah dipanggil udah. Sudah suruh batalkan. Ya kan? Itu 164 juta kalau nggak salah rekening pada saat itu. Nah, dibuka kembali rekeningnya, tapi belum semua. Nah, ini indikator-indikator. Sampai dikatakan Pak Gatot Nurmantio, saya sepakat itu ada kudeta struktural. Dan nggak mustahil mereka-mereka ini adalah komprador dari ya kan rejim lama sebelumnya dan oligarki. Ya bisa Jokowi mania loh. Bisa. Ya kan? Bisa. Ini kan dibilang kan rejim-rejim semuanya. Berarti kan dari rejimnya Megawati. Ya, kalau mereka gimana ini? Mereka ini kan Menteri Kesinambungan. Iya kan? Nah, dalam hal ini kita minta nih kepada presiden ya kan untuk menyelamatkan program-program dia yang kita sangat dukung, termasuk pemberantasan korupsi. Ini ganti semua. Dan nggak usah khawatir bahwa masih banyak dari kalangan civil society ini yang tegak lurus untuk membantu dia. Kawan-kawan ini punya dari eksponen pemuda Indonesia itu alumni KNPI, Ormas Kepemudaan. Itu puluhan juta tersebar di seluruh Indonesia. Maksudnya ini yang diganti ini menteri-menteri yang dari Pak Jokowi. Iya. Karena mereka yang banyak buat keputusan. Kan jawabannya itu jangan nuduh-nuduh, kan semua pada nuduh-nuduh semua. Saya bilang berkesinambungan. Iya. Tadi Pak Jokowi yang lama. Jawabannya sebenarnya adalah sederhana, mau siapa, kubu siapa, tetap adalah tadi perampasan aset sama tadi. Bukan yang tadi sudah ngomong sudah benar. Cuma kalau kelanjutan berarti kan pasti ada menteri-menteri yang ada di Jokowi juga ngikut dong. Karena mungkin saya nimbrung dulu di sini. Karena gini, ya. Teori, fakta dan teori dimanapun negara manapun, kalau jabatan itu terlalu lama, ya ini membuat kejenuhan. Tentu korup. Ya, dan sangat memungkinkan terjadinya korupsi di sana. Itu loh. Ini banyak fakta-fakta seperti itu.
Maka sudah benar. Udahlah, kemarin sudah 2 periode, ya kan? Ada di pemerintahan, mundur aja, ya kan? Kenapa? Banyak kebijakan-kebijakan belek-belek akhirnya keluar. Itu tadi pulau di Aceh. Udah ada keputusan dari tahun sebelumnya bahwa itu milik Aceh. Masih diungkit-ungkit lagi berdasarkan geografi apa semua, iya kan? Ini maksudnya apa? Itu jadi meresahkan masyarakat, ya kan? Nah, jadi yang saya lihat bahwa orang mengatakan bahwa terjadi kontra intelijen di dalam kerusuhan itu, ada pertarungan antara BAIS, Intelkam, ya kan? Itu semua itu dampak aja, ya kan? Faktor-faktor yang penyebabnya ini yang paling penting. Faktor sosial, itu yang paling penting, faktor sosial. Faktor sosialnya, itu perlu. Nah, ini mesti segera dilaksanakan itu, termasuk juga di legislatif. Jadi ini udah akumulasi kejadian-kejadian di lapangan. Secara global itu akumulasi kemarahan rakyat yang sudah dipendam bertahun-tahun. Nah, triggernya baru sekarang ini setelah keluar statement menjawab kecemasan dan aspirasi rakyat itu dengan kenaikan tunjangan-tunjangan anggota dewan di sana menjawab, itu tuh tolol. Ada lagi dia nggak menjawab dengan statement, tapi dibuat rekaman-rekaman joget-joget. Rakyat jelata itu jangan lupa. Ada lagi tuh betul. Bahwa dia nggak mau disamakan rakyat jelata, padahal dia ngemis-ngemis sama rakyat untuk duduk di sana. Itu menambah kemarahan itu. Tapi itu belum dinonaktifkan itu, saya rasa. Ya, jadi ini tadi saya mau ngomong. Jadi bukan hanya pejabat eksekutif, pejabat legislatif pun itu enggak. Itu namanya, coba ya, kita bedah tuh Undang-Undang MD3 nomor 13 tahun 2019. MD3 itu Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD. Oke, ini biar jelas. Jadi tidak ada kata-kata nonaktif. Ini kesannya, ini lip service dilakukan parpol-parpol ini. Ya, untuk sekedar menenangkan. Dan biar juga publik tahu, nonaktif ini 3 bulan bisa dievaluasi. Itu diaktifkan lagi. Betul. Gaji tetap terima. Gaji tetap terima. Terus kapan pembelajarannya? Iya kan? Oh, ini akan terus-menerus terjadi, ya kan? Yang kita lihat ini, partai politik ini menutupi kelemahannya. Karena di sana ada pola rekrutmen, ya kan? Kader. Ini dari sini nih, pembekalan kader. Ini dari awal, ini harus ditertibkan. Kawan-kawan aktivis Kartobi ini udah beberapa waktu lalu udah pernah ngomong di sini. Partai-partai politik tuh harus pada terhadap ini. Gitu. Harus sekolah. Ya. Harus punya pendidikan juga yang mumpuni. Gitu. Jangan artis saja ya, jangan artis saja. Iya, jangan sekedar dia manggung-manggung, ya kan? Dia joget-joget di panggung-panggung luar. Nah, dibawa sodongkan jadi wakil rakyat. Jadi nggak salah dia joget-joget di sana. Memang otaknya hanya taunya joget. Yang seksi gimana, yang merangsang bagaimana supaya duit masuk. Kan begitu. Otaknya juga kan nuntut dia. Gaji dong katanya. Sementara rakyat lihat gaji lo, tunjangan lo naik, tapi prestasi lo nggak ada. Apa prestasi DPR sekarang? Itu tadi disebut Pak Albi. Ada undang-undang perampasan aset sampai hari ini nggak ada. Apa yang dia bicarakan soal kenaikan pajak segala macam? Nggak ada. Yang ada apa? Balik lagi kayak dulu fenomenanya. Datang, duduk, diam, dengar duit. Ya kan? Faktanya apa? Ya tuntutan mereka minta dinaikin. Kan begitu. Kemudian direspon oleh rakyat. Direspon balik oleh mereka. Dibilang rakyat tolol. Ya kan? Ada lagi. Saya bukan rakyat jelata. Nggak mau disamakan. Ini yang begini-begini. Jadi kembali lagi. Jangan hanya sekedar nonaktif. Nggak cukup sekedar permintaan maaf. Yang paling bagus termasuk nih pejabat-pejabat eksekutif. Mengundurkan diri. Mengembalikan
jati dirinya, kehormatan dirinya dan keluarganya. Ya kan? Gitu. Jadi balik lagi ke Zaken kabinet. Yes. Ya. Integritasnya tuh dia tunjukkan di situ bahwa mereka ini sebenarnya kesatria, bukan sudra. Sudra itu kaum sudra, kaum yang paling di bawah dan hina. Kan katanya nggak mau disamain sama rakyat jelata. Tunjukin dong. Kayak ini momennya, mundur. Itu baru. Ya kan? Keluar saya panggil aktivis, kita bopong dia. Ya kan? Bawa kancol berenang bareng. Jadi saya tambah sedikit lagi, saya maaf saya tambah sedikit lagi. Jadi memang di Nanti saya mau disclaimer tadi sebentar. Setelah ini. Di DPR itu tuh kita nggak bisa samain. Banyak juga orang pintar itu banyak loh. Nah, Sangat pintar banyak. Ya. Kalau saya bilang banyak orang pintar, kita nggak bisa samain dengan orang-orang kayak artis, ya kan? Ya. Masuk dengan uang banyak, dengan enak. Kembali lagi kita berpikir, ya kan? Kenapa mereka yang punya duit bisa duduk di situ? Salahnya di mana? Kan sebenarnya semua akur kan, Kak? Iya kan saya bilang kan. Salahnya di mana? Salahnya di waktu mereka masuk partai politik. Dedikasi politik itu untuk apa? Untuk apa? Menjadi apa? Ya kan? anggota dewan terhormat. Satu itu. Kalau kita masyarakat yang benar, kita dia harus menjadi sampah. Sampah. Iya, Kenapa kita bilang kalau kita benar-benar kita mewakili rakyat jelata, kita ini sebagai sampah. Kacung. Ya, wakil sampah. Yang bisa diinjak, bisa dibuang, bisa sesuatu. Itu benar. Kalau saya juga jadi anggota DPR, ya saya berbuat seperti sampah. Yang bisa dimaki, bisa berbuat apa saja, karena memang kita waktu mau jadi kita mengemis suara. Ya. Untuk Yes. itulah kita bilang, ya kan banyak juga yang baik yang ada di DPR. Ya. Yang baik oke lah. Oke, Kan kita iya. apresiasi, tapi kalau Betul. yang baik ini menjadi catatan. Ya. Orang-orang ini nih jangan pernah kita berikan edukasi bagi masyarakat. Orang-orang seperti ini jangan pernah dipilih. Sekalipun dia kasih duit, ambil duitnya, tapi jangan dipilih. Terus? Karena mereka ini yang merusak itu. Tunjukkan kinerja Itu aja. sebagai apa perwakilan rakyat. Ya, saya mau disclaimer tadi. Jadi yang dibilang sekber yang dibentuk Refli Harun itu saya ingat dia katakan nih gelombang 3 itu adalah adili Jokowi ya, kemudian pemakzulan Gibran. Itu kan hak demokrasi Iya, untuk iya, itu. Tadi mungkin saya ada Iya, slip tang saya ajakan seperti apa makar tuh enggak. Itu saya disclaimer untuk itu. Jadi intinya kan itu yang dia kutip untuk itu ya. Jadi itu udah hak demokrasi lah, silakan saja, nggak masalah. Ya, tinggalkan publik yang menilai untuk itu. Tapi saya menarik yang tadi katakan Kakak Tobi tadi, betul. Masyarakat juga harus diberikan edukasi tentang apa namanya. Ya kalau kita mau maju, ya udah. Artinya masyarakat juga jangan wani piro gitu loh. Ya. Ya Yes. kan? Setuju. Kalau masyarakat semua berpikir wani piro, ya artinya kan uang segala-galanya. Betul. Dan jangan menuntut mereka sudah jadi anggota dewan itu perfect apa yang dikatakan tadi Kakak Tobi sebagai sampah atau sebagai kacung gitu loh. Karena masyarakat sendiri melakukan itu kepada mereka. Biar fair kita nih kepada ini teman-teman juga anggota dewan itu gitu loh. Nah inilah edukasi politik seperti apa yang mesti dibuat oleh pemerintah ya. Entahkah itu ditanggung APBN misalnya, ya kan? Semuanya itu kan gitu kan? Kalau ditanggung APBN kan nggak. Kalau mereka ini ya tinggal sikat aja dipecahkannya pakai uang negara masalahnya. Ya kalau pasti pakai uang sendiri ya, artinya pakai uang pribadi atau uang dia pinjam dari mana, pasti kan nomor satu gimana gua kembali modal ya. Iya. Kan begitu. Tapi kalau itu dibawain negara, mau nggak mau ya tanggung jawabnya kepada negara. Kan gitu. Ya. Itu sih Gun. Saya tambahkan sedikit. Jadi apa yang dikatakan Kapolri, apa yang dikatakan Katobi soal Kapolri untuk mundur, itu bukan hanya Kapolri aja. Ini menteri-menterinya juga nih yang kemarin nih, yang saya bilang nih beleng-beleng nih, dan nggak bisa menjaga. Ada tanda-tanda kok. Nanti ada jawabannya. Public Jadi statementnya. saya dapat info kepala Kenapa? BNN mau gantiin Listio Sigit. Bukan, ini hampir, bukan hampir, ini sama dengan ormas terbesar itu, salah satu terbesar Muhammadiyah. Ya. Iya kan? Itu langsung statement kemarin. Jadi jangan tunggu dicopot, tapi mundur aja lebih terhormat. Ya, Itu kita- betul. Budaya malu di sini kan kurang. Ya. Beda Jadi sama bukan Jepang hanya sama Korea. Kapolri, termasuk ini nih menteri-menteri beleng-beleng. Ya. Iya kan? Itu harus tahu diri lah. Udah, di keadaannya demi ini pembelajaran. Ya. Demi bangsa, demi negara, saya mundur.
juga itu pelaku-pelaku di sana di Senayan itu yang nggak mau disamakan rakyat jelata, iya kan? Yang menyatakan rakyat tolol, yang joget mundur, udah. Ya kan? Udah mundur, mereka udah mundur. Ya baru 2 orang. Oh, baru ini, baru nonaktif. nonaktif kan, bukan mundur, bukan dipecat. Oke, MD3 tambah ini. Itu hanya 3 yang disebut di sana. Ya kan? Pemberhentian antar waktu. Oke. Pemberhentian sementara. Dan diberhentikan. Tidak ada nonaktif. Ini publik biar lebih jelas. Jadi ini lip service semua. Iya kan? Berarti partai politik semua dong. Sama. Ya, makanya kita langsung closing Sama. closing statement nih udah jam lebih ke Bung Tobias yang sudah punya teman dan memang sudah paham mau warnanya kuning, biru, merah, hijau, apapun warnanya di DPR nih, Bung Tobias sangat hafal. Jadi sebenarnya di DPR itu satu suara. Ya makanya tadi bilang sampah. Makanya kan Pak Prabowo ngumpulkan tuh hanya ketua parpol karena Bambang Pacul bilang kita apa di sini mau bilang apa ya kita manut ke ketua. Ke Korea. Gitu. Itu Pak Prabowo ini udah seperti petinju di atas ring, pakai double cover, kena job kiri kanan, iya kan? Tapi kita harus dukung itu. Makanya kami ini EPI, Eksponen Pemuda Indonesia, sejak awal kita lihat ada indikasi untuk menjatuhkan beliau sebagai presiden. Itu saya statement melalui platform digital bahwa kami itu dari awal kita ingatkan jangan macam-macam, bahwa kami Eksponen Pemuda Indonesia tetap berada di belakang Bapak Prabowo. Saya sebagai sekjen presidium akan memimpin turun di lapangan bersama teman-teman untuk itu. Ya, kita ke Bung Tobias, kita udah sejam lebih. Kita udah puluhan juta di Indonesia. Bung Tobias, kita closing statement untuk bangsa dan negara ini karena banyak kura-kura dalam perahu. Jadi tindakan presiden pun memang harus tegas, bukan kepada rakyatnya tapi kepada oknum-oknum DPR yang sudah mencopet kelas tingkat tinggi dan uang-uang mereka yang dibiayai oligarki. Banyak anggota-anggota kita dipelihara oleh oligarki dan membacking para oligarki ini. Jadi lancar jaya, tambang-tambang mereka lancar jaya. Bahkan saya lihat anggota-anggota dari partai tertentu kapalnya bolak-balik, sinyalnya dimatiin dan mengambilnya udah seenak udel dan negara tutup mata. Artinya negara ini butuh ketegasan dari Bapak Presiden Prabowo untuk melihat dan jangan mudah ditipu. Jadi laporan BPK aja tentang alat-alat intelijen yang sampai 30 triliun dan dijempol-jempolin nama Sahroni, bagus nih padahal alat-alat sampah. Buktinya tidak bisa mendukung hari ini. Jadi alat-alat setiap institusi dapat BIN dapat sekian T, Kejaksaan Agung dapat sekian T, Mabes Polri juga demikian, BIN dan lain-lain juga demikian, tapi tidak bisa membantu Presiden Prabowo dalam hal tadi men-scan orang-orang yang menjadi aktor. Artinya tidak ada satupun dari lembaga ini yang memberikan hal-hal yang baik dari alat-alat yang berapa triliun ini. Karena mereka merampok, alatnya cuma 50 miliar tapi sama dia di-up sampai 900 miliar. Dan udah edan-edan semua. Jadi alat-alat Pegasus yang dibilang itu udah sampah dan di Israel sendiri hanya berapa dan sampai ke kita berapa dan dijual berapa. Artinya Prabowo ditipu oleh para menteri, para DPR, para kepala diduga kepala stafnya. Artinya memang harus tadi diforensik lah. Jadi Bapak Presiden jangan sampai ditipu oleh oknum-oknum. Kita sebut oknum dan dugaan. Gitu. Jadi closing statementnya dari Bung Tatang dulu deh. Ya, kalau saya simpel aja. Ya kan, untuk pejabat-pejabat ini, negara ini, yang beleng-beleng ini, ya kan, yang baik eksekutif maupun legislatif khususnya, ya, kalau pikiran kita, ada pesan Nabi itu, ya kan, pesan Nabi Muhammad, itu
pesan Nabi Muhammad SAW. Kalau pikiran kita udah terkontaminasi, ya kan, dengan segala kepentingan duniawi ini, maka bertanyalah pada hati nurani. Karena hati nurani itu nggak bisa berbohong. Seperti itu aja. Itu yang kita sarankan. Dan mereka yang bermasalah dan udah melakukan kesalahan sehingga terjadi ini demonstrasi, aksi unjuk rasa menimbulkan korban baik di pihak sipil, mahasiswa dan rakyat jelata, ojol, ya kan, juga di luka-luka di kalangan aparat. 43 tuh kasihan tuh, semua aparat juga di rumah sakit tuh. Apa yang di lapangan gitu loh. Nah, itu tanggung jawab moral harus ditunjukkan bahwa mereka mundur, jangan minta dicopot. Itu maksudnya gitu. Mundur aja, mundur ini menunjukkan integritas dia gitu. Karena tidak mungkin dan tidak salah orang nanti beranalisa mereka ini ada komprador kepentingan oligarki baik di dalam negeri maupun dari luar untuk menggoyang kekuasaan Pak Prabowo. Ya kan, apalagi Pak Prabowo udah gencar menghantam korporasi korupsi semua, termasuk membongkar korupsi migas. Itu kan dia jalin kepada disentuh. Itu dia buktikan, dia nggak sekedar omong-omong gitu. Jadi nggak hanya Rija Halid ya, ada banyak. Ya kan namanya kartel. Bahkan ketua parpol katanya ya. Ya. Kartel itu kan jaringan. Ya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia. Itu udah diingatkan. Bung Karno itu menyatakan bahwa imperialisme, kolonialisme itu sesungguhnya tidak mati, tapi hanya tidur. Jadi suatu saat bisa kembali, ya kan? Dan kemudian 3 Mei, ya 2006, ketika Asia HRD Kongres di Jakarta, Mahathir Muhammad, mantan presiden, mantan PM Malaysia, itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan Bung Karno soal neokolonialisme itu bukan hayalan, bukan mimpi dia. Itu fakta dan benar. Terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di Asia, khususnya Asia Tenggara, negara-negara yang berkembang. Itu dialami. Itu udah diungkapkan Bung Karno jauh-jauh hari. Dan ini terjadi lagi sekarang ini. Ya kan? Itu kira-kira seperti itu. Maka saya bilang kepada pejabat-pejabat negara ini yang bermasalah, udah mundur aja. Pakai hati nurani. Ya sesuai pesan Nabi. Karena ini udah terkontaminasi kepentingan pribadi, kelompok, ya kan, atau mau kawin lagi dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Ya, mau nambah harta atau istilah Pak Prabowo ini serakonomik. Kan begitu, udah mundur aja, lebih terhormat kok. Mundur itu bukan hal yang hina, terhormat, menunjukkan integritas dia sebagai seorang kesatria. Seperti itu aja. Terima kasih. Ke Bung Andi Azwan, closing statementnya silakan. Ya, closing statement pertama kita sama-sama mengirimkan doa ya kepada para korban ya dalam kerusuhan kemarin itu. Ya ada 4 nyawa yang hilang ya, termasuk Semarang baru ada Afan ya. Semarang ada juga. Semarang ya? ada UNES Fakultas Hukum. Ada berapa orang? Ada 5 orang lebih ya, kira-kira itu nanti. Ya. Karena 4 di Makassar ya, 1 di sini. UNES ada. Ya 6 jadi ya. Ya kita sama-sama kita turut berduka cita kepada para korban ya dari hasil ini. Dan kita berharap bahwasannya tidak ada korban-korban lain ya yang timbul karena aksi unjuk rasa ini. Bahwasannya ini pembelajaran paling baik buat kita semua. Ya disinilah kita diuji persatuan dan kesatuan kita. Kita boleh berbeda, boleh berdebat, boleh berbeda pandangan, tapi ketika kita berbicara negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati. Ya. Kita singkirkan semua perbedaan-perbedaan kita yang ada, kita bersatu bagaimana kita menata negara ini ya. Dan tidak ada lagi yang namanya represif lagi, dan juga para demonstran itu janganlah anarkis, karena itu jelas perintah dari pemerintah. Kalau ada hal seperti itu lagi, tindakan yang paling tegas akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Itu saja Mas Gun ya. Mohon maaf ya kalau saya ada kata-kata salah dalam kita ini. Pada dasarnya adalah semuanya ini adalah
hanya Allah yang sangat yang maha sempurna pada kita, dan kita sebagai manusia pasti ada kesalahan-kesalahan itu. Yang jelas adalah kita bersama-sama kita membacakan doa kepada para korban-korban itu ya. Begitu Mas Gun. Oke, terima kasih. Bung Tobias silakan. Ya. Closing statement. Ya, terima kasih Bos Gun. Ya, kita juga berharap ya, kita dari Eksponen Pemuda Indonesia yang sudah berjalan, yang sudah terjadi ini itu menjadi cambuk, ya kan? Bagi kita menjadi introspeksi diri supaya apa yang kita buat ini untuk sama-sama memajukan bangsa Indonesia ini ke depan ini menjadi Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang sejahtera. Untuk itu kita sekali lagi menghimbau kepada adik-adik kita yang ada di bawah, ya kan, untuk selalu menahan diri, melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang, maka kita akan memperoleh satu keburukan yang luar biasa untuk mengikuti kita. Tapi kalau kita lihat ke depan, bahwa pandangan kita ke depan itu menuju sesuatu yang benar-benar memberikan kita kesejahteraan yang makmur. Untuk itu sekali lagi saya berharap ya kita yang ada di sini semua menjadi contoh yang baik, dan juga kalau ada kata-kata yang salah dari kita terhadap kritisi terhadap pemerintah, biarlah itu menjadi kritisi yang baik, karena kita lihat bahwa dampak sosial itu kita lihat bahwa itu menjadi sesuatu yang berbahaya untuk memajukan bangsa ke depan. Untuk itu terima kasih semua yang ada di sini. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Satu lagi sedikit, 1 menit. Boleh. Ini pesan untuk rakyat nih dari kami semua. Bahwa nanti 2029 dalam pemilu, jangan lagi tergiur memilih wakil-wakil rakyat ini dengan 300.000. Oh, mungkin nanti 1 juta lagi. Oke lah, paling kecil 300.000. Jangan lagi. Kenapa? Ini dampaknya. Ah, ya. Oh, edukasi ini edukasi. Edukasi ya. Pesan kita kepada rakyat. Siap. Ini dampaknya. Ya. Gara-gara 300.000, akhirnya Anda semua jadi korban. Awal dia mengemis suara Anda, dikasih 300, habis itu dia nggak mau disamain sama Anda, sama rakyat jelata. Ya. Kan begitu. Kira-kira seperti itu. Ini pesan kami kepada rakyat, dan juga tidak kami udah sekedar pemerintah, luar negara. Ini juga kepada rakyat. Kita pesankan itu. Karena ini semua fakta-faktanya. Mari kita lihat sama-sama. Pembelajaran buat kita semua. Ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih semua para aktivis. Terima kasih. Mereka. Bung Tobias, Bung Andi, semoga bisa mencerahkan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pemirsa EZTV, dengan kehadiran tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia, semoga bisa mencerahkan bangsa Indonesia, dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo harus lebih tegas tapi jangan mau ditipu. Karena di Hambalang sendiri saya dengar Bapak banyak ditipu. Jadi sekarang sebagai kepala negara jangan mau ditipu oleh para bawahannya, harus diforensik, apalagi para bawahan-bawahan ini adalah banyak titipan-titipan oligarki, dan Bapak harus cerdas, teliti, jeli, dan demi bangsa ini Bapak harus lebih tegas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.